Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, kali ini kita berjumpa kembali masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai kesebangunan. Kali ini kita akan lebih dalam membahas mengenai kesebangunan segitiga. Oke, langsung saja kita akan membahas pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama di sini ada kesebangunan segitiga siku-siku. Nah, untuk kesebangunan segitiga siku-siku ini, di sini sudah ada ya poin-poin yang ditanyakan. Misalkan di sini adalah AD, oke. Apabila ditanyakan AD di sini, maka kita bisa menggunakan rumus AD kuadrat sama dengan DB dikali dengan DC. Oke, berarti DB dikalikan dengan DC ya. Itu apabila ditanyakan AD. Oke, selanjutnya AC. Oke, apabila ditanyakan AC, sisi AC yang ini, maka bisa menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan CB. Oke, CD dikalikan dengan CB ya, CB dari sisi C ke sisi B. Oke, itu untuk AC. Selanjutnya itu AB. Selanjutnya AB. Nah, apabila ditanyakan sisi AB, maka kita bisa menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali dengan BC. Oke, BD yang ini, kemudian BC yang atas ya, dari bawah sampai dengan atas itu BC. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soalnya, di mana yang ditanyakan di sini adalah nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z. Nah, untuk mencari nilai X atau yang ditanyakan adalah sisi BD atau sisi DB, oke. Sisi DB ini tadi itu ada di poin AD kuadrat sama dengan DC dikali dengan DB. Oke, kita masukkan saja ya poin-poin yang sudah diketahui. AD, oke. AD-nya itu 12, sehingga kita tuliskan, karena di sini AD kuadrat, berarti 12 kuadrat sama dengan DC. Oke, DC yaitu ada 16. Oke, di sini 16 dikali DB. DB-nya itu adalah X ya. Sehingga bisa kita operasikan langsung. 12 pangkat 2 yaitu adalah 144 sama dengan 16 kali X yaitu adalah 16 X ya. Sehingga apabila ditanyakan nilai X yaitu X sama dengan 144 dibagi 16. Oke, 144 bagi 16 adalah 9 cm. Oke, sehingga diketahui ya nilai X-nya di sini yaitu adalah 9 cm. Nah, selanjutnya apabila kita mencari nilai Y. Oke, Y atau pada sisi AC ya. Bisa kita tuliskan AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan CB. Atau CD itu yang ini. Kemudian CB yang ini ya. Oke. Nah, kita langsung masukkan nilai yang sudah diketahui. AC, karena AC-nya ini masih dalam bentuk Y, maka bisa kita tuliskan Y kuadrat. Sama dengan CD. Oke, nilai CD-nya itu ada 16 ya. Kita tuliskan 16 dikali CB. Oke, CB itu dari atas sampai bawah. Berarti 16 tambah 9. Oke, 16 dikali 16 tambah 9 yaitu adalah 25. Sehingga kalau kita kalikan, 16 dikali 25 adalah 400. Nah, nilai Y kuadratnya adalah 400. Sehingga untuk mencari nilai Y, kita akarkan ya 400-nya. Nah, akar dari 400 ini adalah 20 cm. Sehingga diketahui nilai Y adalah 20 cm. Oke, untuk yang terakhir ditanyakan nilai Z. Z ini adalah berada di sisi AB ya. Tadi rumus AB kuadrat itu adalah AB sama dengan BD dikali dengan BC. Sama seperti yang tadi, kita masukkan poin-poin yang sudah diketahui. AB-nya masih dalam bentuk Z, sehingga kita tuliskan Z kuadrat sama dengan BD. BD-nya itu 9 dikali BC. Oke, BC berarti 9 tambah 16. Nah, kita operasikan langsung ya. 9 dikali 9 tambah 16 yaitu 25 ya. Sehingga 9 dikali dengan 25 adalah 225. Itu adalah nilai Z kuadratnya. Untuk mencari nilai Z-nya berarti kita akarkan ya. Akar dari 225. Nah, nilai Z-nya sama dengan 15. Sehingga diketahui nilai Z adalah 15 cm. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal yang seperti ini. Nah,
Apabila ditanyakan nilai EF-nya, ini kita bisa menggunakan dua cara ya. Ini cara yang manual, yang pertama dengan cara kita menarik garis C, kemudian buat titik di sini, yaitu titik G, atau dengan menggunakan rumus yang sudah jadi. Oke, sebelum kita melihat rumus yang sudah jadi atau menggunakan rumus yang sudah jadi manualnya, atau cara menarik garis dari titik C ke titik G. Nah, di sini apabila menggunakan cara manual atau mencari nilai EF, pertama kita akan menarik garis yaitu dari titik C, kemudian kita akan membuat titik di sini diberi nama misalkan titik G ya. Nah, setelah diberi nama titik G, kita tahu kalau panjang AB itu adalah 19 cm. Oke, dari A ke B 19 cm. Sedangkan nilai DC itu adalah 9 cm. Otomatis ketika kita tarik seperti ini, nilai AG itu kan sama ya, 9 cm karena ini alasnya sama. Dan nilai GB berarti sisanya 19 dikurangi 9 yaitu adalah 10 cm. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai EF, berarti kita bisa menjumlahkan nih antara garis EH ditambah dengan HF ya. Nah, untuk EH otomatis kita sudah tahu nilainya adalah di sini 9 ya. Oke, berarti kita tuliskan untuk mencari nilai EF sama dengan EH ditambah HF. Atau nilai EH-nya sendiri tadi sudah kelihatan yaitu 9 cm. Nah, masalahnya kita akan mencari nilai HF. Oke, untuk mencari nilai HF ini yaitu kita menggunakan kesebangunan segitiga. Di sini ada segitiga yang kecil yaitu segitiga CHF dan segitiga yang besar yaitu CGB. Nah, di sini sisi yang sudah diketahui nilainya yaitu adalah sisi CF dan juga sisi CB. Berarti itu bisa dijadikan poin perbandingan ya. Kemudian sisi GB. Yang ditanyakan adalah sisi HF. Oke, berarti bisa kita buat perbandingan HF atau yang ditanyakan berbanding dengan GB karena dia adalah alas segitiga yang besar. Jadi alas segitiga yang kecil berbanding dengan alas segitiga yang besar, yaitu HF berbanding GB, sama dengan CF, sisi segitiga yang kecil, berbanding CB atau sisi segitiga yang besar. Oke, CF berbanding CB. Nah, setelah kita sudah mengetahui perbandingannya, kita masukkan nilai yang sudah diketahui. HF itu kan tidak ada ya nilainya, kemudian GB-nya 10, CF-nya 4, CB-nya 10. Nah, karena di sini sama-sama 10, 10, kemudian CF-nya 4, pasti HF-nya juga memiliki, karena kesebangunan memiliki perbandingan sisi yang sama, otomatis HF-nya juga adalah nilainya 4 cm. Atau bisa kalian buktikan juga dengan perkalian silang. Hasilnya akan sama ya, 4 cm. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nilai HF-nya, yaitu 4 cm. Berarti kita bisa langsung menjumlahkan. EF sama dengan EH ditambah dengan HF. Tadi sudah kita ketahui EH-nya 9 tambah 4 sama dengan 13 cm. Cara yang manual, sekarang kita akan menggunakan cara dengan rumus yang sudah ada ya. Nah, kalau yang di sini yaitu apabila diketahui sisi AE dan juga DE. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Kalau misalkan diketahui atau hanya diketahui sisi CF dan sisi FB-nya saja, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Oke, kita gunakan ya rumus yang ini. Rumusnya adalah EF sama dengan DC. Oke, berarti DC dikali BF dikalikan dengan BF ditambah AB, AB dikalikan dengan CF, CF dibagi CF tambah BF. Oke, sudah ada ya, kita masukkan poin-poin yang sudah ada. DC-nya 9, BF-nya adalah 6, kita kalikan 9 kali 6, kemudian ditambah AB-nya 19, dikali CF-nya adalah 4, dibagi CF tambah BF. CF-nya 4, BF-nya 6 ya. Kita tinggal masukkan nilainya, kemudian kita operasikan. 9 kali 6, 54, ditambah 19 kali 4, 76, dibagi 4 tambah 6. 54 tambah 76 adalah 130, dibagi 4 tambah 6, 10. Sehingga 130 ditambah 10 sama dengan 13. Oke.
Oke, selanjutnya apabila menemukan soal yang seperti ini, ya sudah ada soalnya, kita bisa langsung menggunakan yaitu adalah sisi EF, oke, sisi EF, maka kita bisa menggunakan cara setengah dikali sisi yang panjang dikurangi sisi yang pendek, atau setengah dikali AB dikurangi DC. Oke, kita masukkan nilainya ya, setengah dikali AB-nya 19, kemudian DC-nya 9. 19 dikurangi 9 adalah 10, setengah dari 10 adalah 5. Sehingga nilai EF adalah 5 cm. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.